Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan pencegahan stunting pada masa 1000 HPK. Nah, apa teman-teman tahu apa sih itu 1000 HPK? Nah, 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan, atau bisa disebut dengan periode kritis yang berlangsung sejak hari pertama kehamilan 270 hari hingga anak berusia 2 tahun 730 hari. Nah, masa ini bisa juga disebut dengan sebagai periode emas atau golden period. Nah, karena pertumbuhan otak dan organ vital anak berkembang sangat pesat dan kualitas gizinya serta perawatan selama periode ini akan menentukan kesehatan anak, kecerdasan, serta produktivitas anak di masa depan. Selanjutnya kita bahas apa sih itu stunting. Nah, stunting itu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Akibatnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, stunting ini dapat terjadi mulai dari janin hingga dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri anak stunting. Nah, seperti apa saja ciri-ciri anak stunting? Yang pertama itu tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kemudian berat badan rendah atau tidak naik sesuai usia atau tanda gagal tumbuh. Kemudian perkembangan fisik dan motorik terlambat seperti terlambat duduk, berjalan, atau berlari. Kemudian wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya, tubuh kecil tetapi proporsional. Nah, kemudian anak mudah sakit dan sering mengalami infeksi karena daya tahan tubuh lemah. Kemudian lingkar kepala anak lebih kecil dari standar. Ini menandakan pertumbuhan otak terhambat dan pertumbuhan gigi dan pubertas terlambat saat usia lebih besar. Nah, baik, selanjutnya adapun mitos dan fakta tentang stunting. Mitosnya itu stunting hanyalah masalah tinggi badan, padahal faktanya itu stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak dan menurunkan daya tahan tubuh anak. Kemudian mitos kedua, stunting bisa diperbaiki setelah usia 5 tahun. Padahal faktanya itu stunting ini sulit diperbaiki setelah usia 2 tahun karena masa emas pertumbuhan terjadi pada 1000 HPK. Mitosnya lagi, makan nasi saja sudah cukup, padahal faktanya anak membutuhkan gizi seimbang terutama protein hewani untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Selanjutnya, adapun faktor penyebab stunting. Penyebab stunting dibagi menjadi dua, ada secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung seperti asupan gizi yang tidak mencukupi jangka waktu lama, kemudian berat badan lahir rendah atau BBLR, atau pertumbuhan janin terhambat karena status gizi ibu yang kurang baik. Kemudian penyakit atau infeksi berulang pada anak, kemudian pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal, serta MPASI atau makanan pendamping ASI yang terlambat, kurang variatif atau kurang gizi. Kemudian gangguan absorpsi metabolisme akibat kondisi kesehatan anak atau ibu. Kemudian kita masuk ke penyebab stunting secara tidak langsung itu seperti sanitasi lingkungan yang buruk, air minum tidak layak, akses jamban sehat rendah. Kemudian pendidikan ibu yang rendah, pengetahuan gizi dan kesehatan yang terbatas. Kemudian kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah dan tumbuh di lingkungan dengan keluarga besar, jarak kelahiran anak yang pendek, dan ibu hamil saat usia muda atau ibu pendek. Kemudian yang terakhir, sistem pangan lokal yang kurang beragam atau kurang akses protein hewani. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dampak jangka panjang stunting. Nah, stunting itu tidak hanya membuat anak bertumbuh lebih pendek, tetapi juga memengaruhi kualitas hidupnya di masa depan. Nah, stunting dapat menyebabkan mulai dari gangguan pertumbuhan fisik, hambatan perkembangan otak, dan kemampuan kognitif. Nah, sehingga berdampak pada prestasi belajar yang rendah. Nah, dalam jangka panjang stunting juga menurunkan produktivitas dan kemampuan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit kronis saat dewasa, serta menimbulkan masalah sosial dan psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri.
Baik, selanjutnya kita masuk ke pencegahan stunting. Nah, pencegahan stunting dilakukan sejak dini dengan memastikan anak mendapat gizi yang cukup dan perawatan kesehatan yang baik. Nah, upaya utamanya meliputi pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan MPASI bergizi seimbang sesuai usia, dan pertumbuhan rutin di posyandu seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, selain itu, pencegahan dan penanganan infeksi seperti diare dan ISPA sejak dini, serta pemberian vitamin A 2 kali setahun itu sangat penting karena dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, oke, baik, kita masuk ke prevalensi stunting. Nah, yang pertama itu kita ke wilayah Kota Makassar. Nah, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Makassar tercatat sebesar 22,9% yang terdiri atas 4,1% balita sangat pendek dan 18,8% balita pendek. Nah, angka ini menunjukkan bahwa adanya penurunan sebesar 2,7%, sehingga dapat dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 25,6%. Ini menandakan bahwa adanya kemajuan dalam upaya penurunan kasus stunting di wilayah tersebut. Kemudian kita masuk ke Indonesia. Nah, hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 adalah 19,8%. Nah, angka ini lebih rendah 0,3% poin dari target prevalensi stunting yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu 20,1%. Kemudian secara global. Nah, pada tahun 2024, Afrika Barat dan Afrika Tengah, Afrika Timur dan Selatan itu memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi dengan sekitar sepertiga dari semua anak yang terkena dampak. Nah, antara tahun 2012 dan 2024, prevalensi stunting secara global menurun dari 26,4% menjadi 23,2%. Nah, di antara wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi, Asia Selatan menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dengan pengurangan stunting daripada Afrika Timur dan Selatan dan Afrika Barat dan Tengah. Baik, mungkin itu saja video edukasi dari saya tentang pencegahan stunting pada masa 1000 HPK. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.